Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriben kabare Kang Sengguni? Jarane kon katanya lu mau berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah kakak, belum kesampaian. Sehat tak sehat, tapi belum dapat ongkos. Ya, saya hanya terus berdoa dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesegera mungkin memanggil hambanya. Terus, sudah mengertikah tentang ibadah haji? Ya, insya Allah bisa. Tak tuturi. Haji itu jadi kayak ngaji ya. Ya apa-apa, memberikan pengetahuan itu lebih baik. Sedikit banyaknya saya terima. Oke lah nih. Ya. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini menurut syarak ialah sengaja mengunjungi Ka'bah, rumah suci, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu sebagaimana yang akan diterangkan di bawah ini. Itu. Nah, permulaan wajib haji. Pendapat ulama dalam hal menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama. Sebagian mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah, yang lain mengatakan pada tahun ke-9 Hijriah. Itu. Haji diwajibkan atas orang yang puasa 1 kali seumur hidupnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu ceritanya. Maka yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban. Haji itu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Begitu kira-kiranya. Kalau ada salah mohon diampunkannya. Terus hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya demikian: Buniyal Islamu ala khumsin, syahadati an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti masaumi Ramadan wa saumi Ramadan, muttafaqun alaih. Islam itu ditegakkan atas dasar 5. 1, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak patut disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat yang 5 waktu. 3, membayar zakat. 4, mengerjakan haji ke Baitullah. 5,
puasa Ramadan, sepakat ahli hadis. Ini dari Aisyah, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata dalam pidato beliau, hai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu kerjakan. Seorang sahabat bertanya, apakah tiap tahun? Ya Rasulullah. Beliau diam, tidak menjawab, dan yang bertanya itu mendesak sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saya jawab ya, sudah tentu menjadi wajib tiap-tiap tahun, sedangkan kamu tidak akan puasa mengerjakannya, biarkanlah saja apa yang saya tinggalkan. Artinya jangan ditanya, karena boleh jadi jawabannya memberatkan kamu. Riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Ibadah haji itu wajib segera dikerjakan. Wajib kepriben Kang? Ya wajib. Artinya apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya tetapi masih dilalaikannya juga, tidak dikerjakannya pada tahun itu, maka ia berdosa karena kelalaiannya itu. Rasulullah bersabda, An Ibni Abbasin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Rawahul Ahmad nih, dari Abu Abbas, dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Riwayat Ahmad. Syarat-syarat wajib haji, bro. Syaratnya 1. Islam, tidak wajib, tidak sah haji orang kafir. Kedua, berakal, tidak wajib atas orang gila dan orang bodoh. Ketiga, balik sampai umur 15 tahun atau balik dengan tanda-tanda lain. Wis ngerti abang hijau kalau balik. Tidak wajib haji atas anak-anak. Kalau orang kaya boleh untuk mempelajarinya. Puasa, nih, tidak wajib haji atas orang yang tidak mampu. Nanti ada keterangannya di bawah. Pengertian mampu itu ada 2 macam. Mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat sebagai berikut. Mempunyai bekal, 1 ya, yang cukup untuk pergi ke Mekah dan kembalinya. Kalau keluarganya juga dicukupi aja merana. Ada kendaraan yang pantas dengan keadaan, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan nyewa. Syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekah adalah 2 marhalah, 80.640 km. Orang yang jarak tempatnya dari Mekah kurang dari itu, sedangkan ia kuat berjalan kaki, maka ia wajib mengerjakan haji. Adanya kendaraan tidak menjadi syarat baginya. Keterangannya yaitu ayat di atas, Al-Imran 97. Bekal dan kendaraan itu sudah lebih dari utang dan bekal orang-orang yang dalam tanggungannya sewaktu pergi dan sampai ia kembali. Nomor C, aman perjalanannya, artinya di masa itu biasanya orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentosa. Tetapi kalau lebih banyak yang celaka atau sama banyaknya antara celaka dan yang selamat,
maka tidak wajib pergi haji, bahkan haram pergi kalau lebih banyak yang celaka daripada yang selamat. Nomor D, syarat wajib haji bagi perempuan hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, bersama-sama dengan suaminya, atau bersama dengan perempuan yang dipercayai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bagi perempuan bepergian selain beserta mahramnya, dan tidak pula boleh bagi laki-laki mendatangi perempuan itu selain apabila ia beserta mahramnya. Bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, sesungguhnya saya bermaksud akan pergi berperang, sedangkan istriku bermaksud akan pergi haji. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergilah bersama-sama dengan istrimu naik haji. Riwayat Bukhari. Ini masih panjang. Yang kedua, kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Umpamanya seorang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambilkan dari harta peninggalannya, maka wajiblah atas ahli warisnya mencarikan orang yang akan mengerjakan hajinya itu serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya. Ongkos-ongkos itu diambilkan dari harta peninggalan sebelum dibagi. Caranya sama dengan hal mengeluarkan utang piutangnya kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya, aku mau angkat ayat ya. Hadis ya. Dari Ibnu Abbas, seorang perempuan dari kabilah Juhainah telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, sesungguhnya ibuku telah bernazar akan pergi haji, tetapi dia tidak pergi sampai dia mati. Apakah boleh saya kerjakan haji untuk dia? Jawab Nabi, ya boleh, kerjakanlah olehmu hajinya. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu sewaktu mati meninggalkan utang? Bukankah engkau yang membayarnya? Hendaklah kamu bayar hak Allah, sebab hak Allah itu lebih utama untuk dipenuhi. Riwayat Bukhari. Ini masih banyak lebar nih tentang haji, tapi ya moga-moga ada manfaatnya ya. Ya kakak. Nah, saya cobakan sekian dulu. Ini sedikit ceramah ya. Walaupun baca buku ya, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.